Halo semuanya, kita tahu persis menjelang tahun ajaran baru itu selalu ada rasa deg-degan tersendiri ya kan? Apalagi untuk tahun 2026 nanti, karena ada perubahan aturan yang lumayan besar-besaran. Pendaftaran sekolah memang seringkali jadi momen yang menegangkan, pusing mikirin dokumen, tenggat waktu, dan birokrasinya. Tapi tenang saja, nggak usah khawatir, karena di sesi bedah materi kali ini, kita akan jadikan ini sebagai panduan bertahan hidup yang super komprehensif, tapi tetap gampang banget buat diikuti. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Anda benar-benar sudah siap? Karena sistem lama yang selama ini kita kenal dengan sebutan PPDB itu sekarang resmi ditinggalkan loh. Pemerintah udah memperkenalkan sistem yang sepenuhnya baru. Banyak dari kita mungkin mikir masih bisa pakai strategi pendaftaran tahun-tahun kemarin, padahal aturan mainnya udah berubah total. Jadi mari kita pastikan Anda paham betul mekanika baru ini, supaya anak Anda bisa dapat sekolah terbaik sesuai dengan haknya. Di bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas 6 poin penting. Mulai dari memahami apa itu SPMB 2026, lalu kita bandingkan SPMB dengan PPDB, terus kita bahas 4 jalur penerimaan yang tersedia, persyaratan usianya, detail alokasi kuota, sampai gimana sebenarnya metode pendaftarannya di lapangan nanti. Oke, bagian pertama. Apa sih sebenarnya SPMB 2026 itu? Gini, SPMB itu singkatan dari Sistem Penerimaan Murid Baru. Berdasarkan aturan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, ini tuh sebuah sistem terintegrasi yang resmi menggantikan PPDB. Sistem ini berlaku merata ya untuk semua jenjang pendidikan formal, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai SMK. Terus apa sih tujuan utamanya? Sederhana aja, untuk memastikan semua anak punya akses pendidikan yang objektif, transparan, dan yang paling krusial, bebas dari pungutan biaya sepeser pun. Lanjut ke bagian kedua. Terus, secara praktis apa bedanya SPMB sama PPDB yang lama? Kalau selama ini kita udah akrab banget sama istilah jalur zonasi di zaman PPDB, nah, mulai sekarang lupakan istilah itu. Di SPMB namanya diganti jadi jalur domisili. Sistem ini pakai pendekatan rayon yang lebih fokus ke kedekatan tempat tinggal sesuai wilayah administratif anak. Satu lagi yang menarik, perhatikan pergeseran kosakatanya. Pemerintah sekarang secara eksklusif cuma pakai kata murid, bukan lagi siswa atau peserta didik. Kenapa? Karena kata ini dianggap jauh lebih inklusif dan ramah untuk merangkul semua anak, termasuk kelompok rentan dan anak-anak dengan disabilitas. Masuk ke bagian ketiga, jalur penerimaan. Kira-kira ada jalur apa aja ya di SPMB 2026 ini? Di SPMB 2026, Anda dikasih 4 opsi pendaftaran. Pertama, jalur domisili, jelas ya, ini memprioritaskan anak-anak yang rumahnya ada di sekitar sekolah. Kedua, jalur afirmasi. Nah, ini semacam pelindungan khusus dari pemerintah buat keluarga dengan ekonomi yang kurang mampu, serta para penyandang disabilitas. Ketiga, jalur prestasi, buat mereka yang punya nilai cemerlang di bidang akademik maupun non-akademik. Dan keempat, jalur mutasi. Ini khusus buat anak-anak yang orang tuanya pindah tugas kerja antar kota, atau buat anak-anak guru yang mau sekolah di tempat orang tuanya mengajar. Tapi hati-hati, ada satu pengecualian krusial banget yang harus Anda ingat, terutama kalau punya anak kecil. Jalur prestasi itu sama sekali tidak berlaku buat pendaftaran masuk kelas 1 SD. Sama sekali nggak berlaku. Jadi buat anak usia 6 tahun, Anda nggak perlu repot-repot buang waktu ngumpulin piagam atau sertifikat lomba, karena sistem pendaftarannya memang nggak akan terima itu. Terus, apakah SBMB ini sifatnya kaku banget buat seluruh sekolah di Indonesia? Nggak juga. Walaupun ini kebijakan nasional, pemerintah paham kalau satu aturan nggak bisa cocok buat semua. Makanya ada pengecualian untuk sekolah-sekolah kerjasama atau internasional, sekolah khusus atau SLB, sekolah yang modelnya berasrama, sampai sekolah-sekolah yang lokasinya ada di daerah 3T atau wilayah berpopulasi rendah. Kalau kebetulan anak Anda mendaftar ke sekolah jenis ini, sekolah tersebut punya keleluasaan sendiri dalam mengatur mekanismenya. Bagian keempat, persyaratan usia. Nah, ini yang sering banget bikin pusing. Aturan umurnya gimana? Coba perhatikan baik-baik, ini data penting yang wajib Anda catat. Buat TKA, rentang usianya 4-5 tahun. Kalau TKB, dari 5-6 tahun. Untuk SD, idealnya itu 7 tahun, tapi batas minimalnya 6 tahun. Tapi tunggu, ada celah menarik di sini. Kalau anak umurnya baru 5 tahun 6 bulan, itu ternyata bisa diterima loh, asalkan ada bukti tertulis tentang kecerdasan istimewa atau kesiapan belajar khusus. Nah, buat yang udah agak gede, selalu ingat tanggal patokan ini, 1 Juli. Anak masuk SMP itu usianya maksimal 15 tahun per tanggal 1 Juli dan wajib udah lulus SD. Kalau buat masuk SMA atau SMK, maksimal 21 tahun per 1 Juli dan udah lulus SMP. Pastikan aja tanggal lahir di akta kelahiran anak Anda sudah sesuai sama kriteria ini. Oke, kita sampai di bagian kelima, alokasi kuota. Mari berhitung soal peluang diterima.
Buat Anda yang ngincer jalur domisili, kuota di tingkat SD itu gede banget. Dialokasikan minimal 70%. Sangat masuk akal sih, karena anak usia SD memang sebaiknya sekolah sedekat mungkin dengan rumah kan? Tapi yang perlu disadari, persentase ini bakal turun drastis seiring bertambahnya jenjang pendidikan. Di SMP kuotanya tinggal 40%, dan pas masuk SMA cuma sisa 30%. Artinya apa? Persaingan domisili untuk anak-anak SMA nantinya bakal jauh lebih ketat dibanding waktu mereka SD. Nah, sebaliknya nih, buat jalur afirmasi, trennya justru kebalikannya. Kuota jaring pengaman untuk keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas ini awalnya di SD itu 15%, kemudian waktu naik SMP ditambah jadi 20%, dan puncaknya di SMA jadi 30%. Pemerintah secara khusus mengatur ini buat mastiin satu hal, anak-anak dari kelompok ekonomi rentan nggak boleh sampai putus sekolah di saat biaya hidup dan pendidikan kerasa makin berat di jenjang yang lebih tinggi. Lalu pertanyaannya, sisa kursinya lari kemana? Tentu saja, jalur prestasi terbuka makin lebar pas anak-anak mulai remaja. Ada minimal 25% kuota di tingkat SMP dan minimal 30% di SMA yang disiapkan khusus buat murid-murid berprestasi. Ini benar-benar jadi tiket emas kalau misalnya rumah Anda lumayan jauh dari SMA favorit yang diincar. Di sisi lain, untuk jalur mutasi, aturannya itu sangat kaku dan ketat. Di jenjang manapun, kuota mutasi ini mentok dibatasi maksimal cuma 5%. Nggak boleh lebih dari itu. Bagian ke-6, bagian terakhir. Metode pendaftaran, gimana sih cara eksekusinya nanti? Sebenarnya prosesnya didesain sesederhana mungkin, asalkan Anda nyiapin semuanya dari jauh-jauh hari. Langkah pertama, kumpulin semua dokumen Anda dari sekarang. Kartu keluarga kalau mau lewat jalur domisili, kartu-kartu bantuan sosial kalau mau pakai jalur afirmasi, dan piagam atau sertifikat asli buat jalur prestasi. Langkah kedua, pendaftaran utamanya itu dilakukan secara online atau daring, pakai portal sistem resmi dari pemerintah daerah Anda masing-masing. Tapi gimana kalau daerah Anda lagi susah sinyal atau websitenya down? Nggak usah panik. Langkah ketiga ini jaring pengaman Anda. Anda selalu punya hak buat datang langsung secara luring alias offline ke sekolah tujuan dan mendaftar secara manual sambil bawa salinan dokumen tadi. Intinya sih, kalau kita mengacu pada pedoman resminya, SPMB ini memang soal perombakan sistem besar-besaran. Sistem digital terpusat ini dirancang buat benar-benar menghilangkan yang namanya manipulasi data dan menghapus segala bentuk pungutan liar. Tujuannya murni demi keadilan. Supaya, nggak peduli dari latar belakang apapun seorang anak berasal, mereka tetap punya kesempatan yang sama persis buat dapetin pendidikan yang berkualitas di daerahnya. Dan itu membawa kita ke penghujung sesi bedah materi kali ini. Informasinya udah ada di tangan Anda, peraturannya juga udah sangat jelas, dan nggak perlu lagi nebak-nebak aturan mainnya. Nah, pertanyaannya buat Anda sekarang, udahkah Anda mulai bertindak? Udahkah Anda ngecek tanggal lahir anak yang paling update di kartu keluarga, dan mulai ngumpulin dokumen yang dibutuhin buat tahun 2026 nanti? Waktu kan terus berjalan nih, dan persiapan yang matang hari ini bakal sangat nentuin masa depan sekolah anak Anda esok. Terima kasih banyak udah menyimak dari awal dan selamat mempersiapkan langkah pendidikan terbaik untuk anak-anak Anda.